Syekh Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullahu ta'ala, yang beliau menyebutkan dalam sebuah nadom, sebuah bait, kalau ayanat aynaka yawma tazalzalat ardun nufusi wa dukkatil ajbal ra'aita syamsal haqqi yasta'u nuruha inda tazalzuli war rijalu rijal. Kalau ayanat aynaka, ketika kedua matamu itu melihat, yauma tazalzalat ardun nufus, hari di mana bumi dari nafsu-nafsu atau nafsu-nafsu yang diserupakan seperti tanah itu bergoncang, itu bergetar, wadukkatil jibalu wadukkatil ajbalu, dan gunung-gunung atau nafsu-nafsu yang diibaratkan seperti gunung itu dihancurkan, la ra'aita syamsal haq, sungguh engkau akan melihat kebenaran yang diserupakan seperti matahari. Yasta'u nuruha, di mana cahayanya itu akan bersinar inda tazalzul, ketika bumi ini goncang. Sementara warijalu rijalu, sementara orang-orang yang besar ya besar. Wal ardu ardun nufus wal jibalu jibalul aql. Nah, jadi jibal ini artinya adalah akal. Maksudnya al-waridul ilahi, warid ilahi ketika datangnya dalam keadaan kuat dari sisi sifat qaharnya Allah Subhanahu wa taala, maka wujud dari nafsunya itu pun akan goncang. Kemudian kokohnya akal itu juga akan lenyap. Fayukshafu lahu hina idin an asrarin kharijatin an madarikil uqul, sehingga dia itu bisa menyingkap rahasia-rahasia yang keluar dari akal, rahasia yang tidak bisa dinalar oleh akal. Ghairu mudrakatin bi ibaratin nuqul, yang tidak bisa difahami dengan ungkapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawlah wa la hawla wa la quwwata illa billahi nawina ta'allum ta'limun wa intifad dzakr wa tadhkir wa ifadah wa istifadah wa hadza la tawassul bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa, para hadirin, para subscriber di mana Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala sehingga kita masih bisa bersama-sama mengaji, menuntut ilmu. Dan seperti biasa yang kita kaji adalah kitab An-Nahjul Atam fi Tabwibil Hikam atau kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada ma'aliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, ala diniyah, ala kuliniyatin salih, ala manabihi aslafuna salihun, ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allifu al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitab Al-Hikam babul wirdi wal warid ila an qal al-waridu ya'ti min hadrati qaharin li ajli dhalika la yusadimuhu syai'un illa damaghahu bal naqzifu bil haqqi 'ala al-batili fayadmughuhu fa idza huwa zahir. Poho eta non damago teh. Kalau damago, dimag artinya itu otak. Cuman kalau fiil madi atau mudhari'nya non buatan kayak jangan heula kurang. Demak meren. Damago yatmugu damgon dorobat dimak khotam, menutup ya, menutup. Oke, khotama itu bisa
menyetempel atau menutup. Al-waridu utawi warid yati ku teko apa warid min hadrati qaharin saking hadrae kang maha ngalahaken qahar. Ya jadi dalika krono arah atau krono mengkono wurud atau ityanul warid min hadrati qahar la yusadimuhu ora nubruk ora nabrak ing warid apa syai'un suwiji-wiji illa damaghahu kecuali damaghahu non tadi teh nutup apa warid ing syai'. Qala ta'ala bal naqzifu bil haqqi bal balik naqzifu ngelempar sapa kita Allah bil haqqi kelawan kebenaran alal batil ing atase kebatilan fayadmuhu mongko nutup apa hak alal batil ing atase batil faida mongko dumandaan huwa utawi batil iku zahibun ilang. Nah, kita masih membahas tentang kelanjutan dari hikmah yang sebelumnya, yaitu mengenai tajalli atau nafahat atau jadab menurut versi siapa? Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, sebelum melanjutkan di sini saya akan membacakan satu redaksi dari Imam Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala. Kata beliau min adabi mujalasati as-siddiqin an tufariqa ma ta'lamu litadhfara bis-sirril maknuni. Kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala, beliau mengatakan termasuk dari adab-adab untuk bisa duduk bersama, duduk bareng dengan para siddiqin. Jadi siddiqin itu ya salah satu atau segolongan manusia yang mereka itu mencapai makom yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka termasuk golongan orang-orang yang jujur di hadapan Allah taala. Yang diantaranya siddiqin itu siapa? Sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, itu contoh daripada as-siddiqin. Nah, ketika min adabi mujalasati siddiqin, termasuk dari adab-adab untuk duduk bersama dengan para siddiqin. Ya katakanlah gampangnya garis besarnya para aulia, para kekasih Allah taala. Adabnya adalah antufariqa ma ta'lam, kita meninggalkan apa yang atau pengetahuan yang kita miliki. Supaya litazfara bisirril maknun, supaya engkau itu atau kita itu mendapatkan rahasia yang tersembunyi. Nah, hal inilah yang perlu ditekankan terutama bagi kalangan muridin, kalangan sairin yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka itu berhadapan dengan para kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka pengetahuan yang dia miliki ya harus di stop dulu. Gitu. Harus di stop dulu. Maksudnya jangan terburu-buru menghukumi para aulia, para siddiqin dengan atau melalui atau atas ilmu yang dia miliki, sehingga dia gampang menghukuminya, kemudian dia gampang untuk menyalahkannya. Karena ketika kita sedang menyalahkan seorang wali, menganggap buruk seorang siddiqin, ya kita tidak akan mendapatkan rahasia yang didapatkan oleh seseorang yang mendekati para siddiqin, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga termasuk dari adabnya orang yang ingin duduk bersama dengan para kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu udah ilmu yang dimiliki udah ditahan dulu, nggak usah dikeluarkan dulu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan as-sirril maknun, rahasia Allah taala yang tersembunyi melalui lisan-lisan yang disampaikan atau isyarah-isyarah yang disampaikan mereka, yaitu para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di sini Syekh Ibnu Ajibah menafsirinya dengan yakni in aradta an tadhfaru bima indahum min as-sirril maknun, ketika engkau itu menginginkan untuk memperoleh rahasia yang tersembunyi dari mereka, maka
fa'asqit anhumul mizan fi aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim. Maka gugurkanlah timbangan. Maksudnya jangan menghukumi fi aqwalihim dalam ucapan mereka, wa af'alihim perbuatan mereka, wa ahwalihim dan tingkah laku mereka. Jadi gitu, ketika bertemu dengan seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa amma ma dumta tazinu alaihim bimizani ilmika fala tashumma raihatan min sirrihim. Dan selagi engkau itu masih menimbang-nimbang mereka dengan timbangan ilmumu, ya kan, pengetahuanmu, maka engkau itu tidak akan bisa sedikit pun mencium bau dari sir atau rahasia Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada mereka. Makanya Syekh Syuyukhina, kata Imam Ibnu Ajibah, beliau mengatakan Syekh Syuyukhina Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu yaqul tariqatuna la yanalu minha syai'an illa man yusaddiqu bil muhal. Tarikat kami, katanya, thariqah kami itu, seseorang itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali dia membenarkan perkara yang muhal. Jadi yang menurut pandangan orang biasa itu adalah hal yang muhal, ya kan? Maka sebenarnya hakikatnya itu adalah satu, atau dia bisa mendapatkan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya bahaya sebenarnya. Bahaya. Ya, maka kita harus hati-hati intinya. Intinya kesana. Oke. Kembali kepada materi di mana al-waridu ya'ti min hadrati qaharin li ajli dzalika la yusadimuhu syai'un illa damaghahu. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, warid itu datang kepada seseorang. Datangnya itu min hadrati qaharin, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga oleh karenanya la yusadimuhu syai'un illa damaghahu. Tidak ada sesuatu apapun yang katakanlah menerobos warid dari Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali sesuatu itu akan dihancurkan, akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Syekh Nawawi Al-Bantani, jarang-jarang dikutip ini. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Misbahud Dhulam fi Syarhin Nahjil Atam fi Tabibil Hikam, beliau mengatakan al-warid wa isamal hal wa tajalli. Sebuah warid kan sesuatu yang datang, makna yang datang. Dan itu bisa dinamakan dengan hal, bisa dinamakan dengan tajalli. Nah, datangnya si warid itu ya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha raja dan yang maha perkasa, yang maha mengalahkan. Dan wa ma jaa'a min hadratihi illa bi idznihi yakunu muttasifan bil qahri wal ghalabah. Dan sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, melalui izinnya, maka warid tersebut itu memiliki sifat qahr, memiliki sifat qahr, yang merupakan persifatan dari qahr tadi ya. Wal ghalabah, dan bisa mengalahkan. Seperti apa? Ka Abdul Maliki al-mutawajjihi bi amrihi, seperti hambanya seorang raja, ya kan? Di mana dia itu berjalan atas perintah raja. Nah, ibaratnya seperti seorang hamba atau seorang, katakanlah perwakilan dari raja lah. Seseorang yang membawa titah raja ketika dia mendatangi rakyat jelata. Dia menyampaikan titah raja bahwa harus begini dan begini untuk memerintahkan sesuatu, ya maka tidak satu pun dari rakyatnya yang bisa menolaknya. Nah, begitu juga dengan warid yang asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika warid itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sedikit pun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengalahkannya. Gitu. Sehingga fali ajli dzalika la yuqabiluhu syai'un min ru'anatil basyariyyati illa ahlakahu. Oleh karenanya
Tidak ada sesuatu apapun yang berhadapan dengannya, yang berhadapan dengan warid Allah Subhanahu wa taala yang berupa sesuatu yang berupa ru'unatil basyariyah, penyakit-penyakit manusia, kecuali penyakit-penyakit itu akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika seseorang itu merupakan gambaran dari seorang yang majdub, seorang yang sedang bertajalli, sedang ditajallikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau seseorang yang mendapatkan nafahat dari Allah Subhanahu wa taala, atau seseorang yang sedang dimajdubkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia itu ya tidak akan bisa melawan. Tidak akan bisa melawan warid dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya tadi, karena sifat-sifat kemanusiaan yang ada di dalam dirinya, yang dimana manusia itu bisa bergerak, manusia itu bisa mengontrol ucapannya, manusia itu bisa melihat apa yang dia inginkan, bisa menoleh, bisa bergerak, bisa berjalan, berlari, dan seterusnya. Nah, ketika warid itu datang kepada seorang hamba, maka dia tidak akan bisa mengontrol itu semua. Ya kan? Kenapa seperti itu? Ya soalnya warid itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha qahar, yang maha perkasa. Dia tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Meskipun dari kekuatan jin sekalipun, gak bisa itu mengalahkan atau melawan warid dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, sehingga dalam ayat ini, dalam hikmah ini menyebutkan sebuah ayat, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmughuhu fa idza huwa zahir. Kami, kata Allah Ta'ala, melemparkan kebaikan, perkara yang hak kebenaran, atas kebatilan, dan perkara yang hak tersebut dapat menyetop, dapat menutup kebatilan. Karena setelah itu faidah huwa zahid. Karena setelah itu kebatilanlah yang akan lenyap. Jadi ketika kebenaran dilawan dengan kebatilan, ya, maka kebatilan itu akan lenyap. Itu kalau melihat dari makna zahir ayat, ya. Tapi kalau menurut ahli sufi, di mana di sini Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat ini di dalam Al-Qur'an, penafsirannya bagaimana? Jadi hak atau kebenaran itu merupakan warid dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian batil, kebatilan itu adalah sisi-sisi kemanusiaan, sisi-sisi kemanusiaan atau sifat-sifat manusiawi yang ada dalam diri manusia. Nah, ketika warid itu datang kepada seorang manusia, di mana manusia ini yang kedatangan warid oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala, dia harus melenyapkan terlebih dahulu hubud dunia, itu kan? Melenyapkan terlebih dahulu semua yang sifatnya selain Allah taala. Ya kan? Bahkan hanya sekedar lintasan hati pun tidak boleh, harus kosong itu. Nah, barulah di situ warid akan datang, dan ketika datang maka sisi-sisi kemanusiaannya itu akan lenyap. Makanya di sini Syekh Ibnu Ajibah rahimahullah beliau mengatakan wasyabbah syekhu al-batila wa huwa kullu ma siwallahi bihayawanin lahu dimau. Syekh Ibnu Athaillah menyerupakan kebatilan itu, dan kebatilan itu adalah semua yang selain Allah Subhanahu wa taala. Semua kebatilan itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Menyerupakannya dengan hayawan lahu dimag, hewan yang memiliki otak. Hewan yang memiliki otak. Fa idza duriba dimaghuhu wa tashattata mata. Ketika otaknya itu dipukul, wa tashattat, dan pecah, maka hewan itu akan mati. Ya, kita ambil percobaan lah. Hewan yang punya otak itu apa? Yang memiliki organ otak, ya, bukan akal, ya, memiliki organ otak. Ya mau kambing,
kucing, mau sapi lah ataupun yang lain. Ketika si otak dari hewan-hewan yang disebutkan tadi itu dirusak, dihancurkan, hewan itu bakalan hidup nggak? Nggak bakalan hidup, ya kan? Begitu juga dengan al-batil idza sadamahul haq, begitu juga dengan kebatilan ketika kebatilan itu ditembus oleh kebenaran, maka ahlakahu, maka kebenaran itulah yang akan menghancurkan kebatilan. Nah, sehingga falwaridul ilahi mahdhu haqqin fa idza sadamal batila damaghu wa qatalahu. Ya, maka warid ilahi itu merupakan kebenaran yang murni dari Allah Ta'ala, dan ketika warid itu bertentangan dengan kebatilan, menerobos kebatilan, maka kebatilanlah yang akan lenyap. Nah, sehingga di sini seorang siapa nih? Syekh Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullahu ta'ala, yang beliau menyebutkan dalam sebuah nadom, sebuah bait, kalau ayanat aynaka yawma tazalzalat ardun nufusi wa dukkatil ajbal ra'aita syamsal haqqi yasta'u nuruha inda tazalzuli war rijal. Kalau ayanat aynaka, ketika kedua matamu itu melihat, yauma tazalzalat ardun nufus, hari di mana bumi dari nafsu-nafsu atau nafsu-nafsu yang diserupakan seperti tanah itu bergoncang, itu bergetar, wadukkatil jibalu wadukkatil ajbalu, dan gunung-gunung atau nafsu-nafsu yang diibaratkan seperti gunung itu dihancurkan. La ra'aita syamsal haq, sungguh engkau akan melihat kebenaran yang diserupakan seperti matahari. Yasta'u nuruha, di mana cahayanya itu akan bersinar. Inda tazalzul, ketika bumi ini goncang. Sementara warijalu rijal, sementara orang-orang yang besar ya besar. Wal ardu ardun nufus wal jibalu jibalul aql. Nah, jadi jibal ini artinya adalah akal. Maksudnya al-waridul ilahi, warid ilahi ketika datangnya dalam keadaan kuat dari sisi sifat qaharnya Allah Subhanahu wa taala, maka wujud dari nafsunya itu pun akan goncang. Kemudian kokohnya akal itu juga akan lenyap. Fayukshafu lahu hina idin an asrarin kharijatin an madarikil uqul, sehingga dia itu bisa menyingkap rahasia-rahasia yang keluar dari akal, rahasia yang tidak bisa dinalar oleh akal. Ghairu mudrakatin bi ibaratin nuqul, yang tidak bisa difahami dengan ungkapan-ungkapan pengutipan. Taisiru sahibul hadal waridi kullihi haqqan la yusadimhu syai'an illa damawah. Jadi ini merupakan gambaran dari seseorang yang mendapatkan tajalli dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tajallinya itu merupakan cerminan dari sifat qaharnya Allah Subhanahu wa taala, maka akalnya itu akan lenyap. Dalam arti akalnya itu akan tidak bisa mempercayai gitu, seakan-akan seperti itu. Dan nafsu-nafsunya akan lenyap, akalnya atau pemikirannya, kecerdasannya itu akan tidak ngefek gitu. Sehingga setelah itu ketika hawa nafsunya semua hilang semua, maka setelah itu barulah dia itu disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahasia-rahasia yang di luar akal. Ya, makanya tadi kembali pada kutipan yang pertama, di mana siapa tadi? Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala, katanya min adabi mujalasati siddiqin an tufariqa ma ta'lam litazfara bisirril maknun. Tuhan, di mana keilmuan atau pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu terbatas. Nah, bagi seseorang yang sudah dijadbahkan oleh Allah Ta'ala, ditajallikan oleh Allah Ta'ala, diberikan tadi nafahat dari Allah Ta'ala, fana dari Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia bisa
mendatangkan rahasia-rahasia yang di luar nalar manusia, gitu ya. Sehingga hal inilah yang harus kita mengerti, harus kita pahami, dan semoga kita bisa mencapai hal seperti itu. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan nih dari kawan-kawan. Nah itu, saya enggak sintayong. Oke, karena nggak ada, nabatulah tuzakkiyan nawaridan la ta'lamu samratahu wallahu ta'ala a'lam. Bisa. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pengajian pada malam hari ini semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.